Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, anak sekolah minggu, ya, supaya jangan ada yang bermain, joy. Ya, jangan ada yang bermain, kita akan beribadah pada saat ini. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan beribadah, kita akan menghadap Tuhan dalam ibadah pekan keluarga di hari yang keempat pada saat ini. Dan untuk itu saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, bahkan anak-anak sekolah minggu yang tetap menyatakan kesetiaannya untuk datang beribadah dalam ibadah pekan keluarga sampai pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada keempat keluarga. Yang pertama keluarga Tobaru Walili, keluarga Lumintu Tohebi, dan juga keluarga Salogi Sido dan keluarga Piripewu, yang pada hari ini keempat keluarga
boleh menerima pelayanan ibadah pekan keluarga di hari yang keempat pada saat ini. Bapak dan Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kembali saya sampaikan supaya jangan ada yang bermain. Arah, ya, badiam nek, kita akan beribadah, kita akan menghadap Tuhan. Ya, dan kepada hamba Tuhan dengan penuh kasih waktu ini disilahkan. Ya, Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu yang sama diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah pekan keluarga di hari yang keempat. Untuk memulaikan ibadah kita, bagi anak-anak sekolah minggu diundang untuk berdiri, semua anak-anak sekolah minggu. Kalau ada yang di dapur, boleh bergabung di depan anak-anak sekolah minggu. Jangan bermain, jangan bermain. Iya, anak sekolah minggu menyanyikan nyanyian Mari Kita Bersukaria karena ini hari bahagia. Bernyanyi dan sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu di Tuhan. Puji Tuhan semesta itu tepuk tangan. Tepuk tangan saja berseri. Sekali lagi mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu di Tuhan. Puji Tuhan semesta itu tepuk tangan. Tepuk tangan raja berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria. Silakan dulu untuk anak-anak sekolah. Kata pengantar dan keterangan tema. Shalom. Apa kabar semua? Semoga semua keluarga sehat dan berbahagia. Kita sudah tiba pada pekan keluarga hari keempat. Tema kita adalah keluarga yang saling menghargai. Menghargai berarti menghormati atau memandang penting. Maksudnya, semua anggota keluarga melihat yang lain sama pentingnya. Istri penting, suami penting, anak-anak pun penting, orang tua penting, semuanya penting. Semuanya menganggap yang lain penting. Kita mau belajar tentang bagaimana keluarga diajak untuk saling menghargai. Segala sikap kita dalam keluarga dapat menentukan apakah kita saling menghargai atau tidak. Yel-yel kita hari ini adalah jika saya mengatakan keluarga yang saling menghargai, jawabannya sama. Ya, keluargaku. Keluarga yang saling menghargai. Ya, keluargaku. Keluarga yang saling menghargai. Ya, keluargaku. Doa pembukaan serta pembacaan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu yang sudah disediakan, kesempatan kami berikan. Ayo berdiri. Pero.
Semua anggota keluarga saling bergandengan tangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau memberkati hidup berkeluarga untuk menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia kami. Bangga menjadi saksi-Mu di tengah dunia kami. Mohon hadirlah dalam persekutuan kami ini. Kami mau belajar tentang bagaimana keluarga saling menghargai satu dengan yang lain. Semoga kami semakin terbuka kepada panggilan-Mu melalui saling menghargai. Kami belajar saling mengukuhkan hidup berkeluarga sebagai sarana kesaksian-Mu bagi dunia. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman kebenaran kami berdoa. Amin. Ya, tepuk salut untuk saudara kalian. Ulang yang bagus. Ayo tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih untuk anak Vero yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bacaan kita pada saat ini Pekan Keluarga di hari yang keempat terdapat pada kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17 bagi anak yang telah disediakan untuk mengambil bagian, kesempatan ini diberikan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesungguhnya apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, sekali lagi kasih tepuk salut untuk teman kami. Ayo. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, sekali lagi terima kasih untuk salah seorang anak yang telah membantu kami dalam pelayanan pada saat ini. Di sini kita akan adakan diskusi tentang firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pada saat ini, yaitu kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Pengantar diskusi. Untuk memulai renungan ini, kita bertanya, apa pandangan firman Tuhan tentang budaya yang biasanya dapat dilihat dalam bentuk kehidupan sosial? Pertanian, perkawinan, etika, dan lain-lain. Ada gereja tertentu yang menolak budaya karena katanya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena nats perenungan kita pada saat ini berkata, kecerdasan budaya keluarga yang menghargai adat, kebiasaan, dan budaya. Benarkah demikian? Apa kata firman Tuhan? Apa respon kita ketika kita berada dalam masyarakat yang berbeda dengan budaya dari mana kita berasal? Di sini kita membutuhkan apa yang disebut dengan kecerdasan budaya. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan budaya? Dalam kitab Rut pasal 1 ayat 16 dan 17.
kita melihat bagaimana seseorang dari budaya yang berbeda berkomitmen untuk mengikuti budaya yang lain yang berbeda dari budayanya. Rut adalah seorang Moab, sekarang yang disebut sebagai kerajaan Yordania, yang menyembah dewa Kemos, rela meninggalkan kebudayaannya dan masuk budaya Israel yang menyembah Yahweh. Ketika Rut dipaksa untuk pulang ke negerinya dan ke Allahnya di Moab, dia menjawab kepada Naomi, ibu mertuanya, "Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Boleh kita baca pada ayatnya yang ke-16. Mengapa Rut bisa berkata demikian? Dalam konteks teks di atas, mengikuti Naomi karena perkawinan. Rut adalah menantu Naomi yang meninggalkan kota Bethlehem ke Moab pada masa kelaparan dan kembali ke Bethlehem ketika keadaan di Bethlehem sudah membaik. Rut bertekad meninggalkan budayanya dan masuk budaya mertuanya, budaya yang didasarkan pada iman kepada Yahweh. Perlu diketahui bahwa ada konteks Alkitab pada masa itu tidak ada yang disebut pindah agama atau pindah keyakinan seperti pada konteks masa kini. Jika ada yang beralih keyakinan, maka hal itu dipandang sebagai pindah komunitas dan kebudayaan. Karena komunitas budaya itu terbentuk berdasarkan keyakinan, dan yang dimaksud dengan komunitas pada masa itu adalah mereka yang memiliki keyakinan yang sama. Sehingga apabila seorang pindah keyakinan, maka itu berarti meninggalkan komunitas dan budayanya. Apabila yang berbeda keyakinan, maka dia akan mengalami pengucilan dari komunitasnya. Dalam konteks bacaan di atas, Rut telah percaya kepada Allah Israel, sehingga dia sudah siap dan berkomitmen untuk mengikuti iman kepada Yahweh, agama mertuanya, dan meninggalkan komunitas serta budayanya sebagai orang Moab. Dengan kata lain, iman Rut kepada Yahweh telah merubah budayanya yang terbentuk oleh kepercayaan kepada dewa Kemos dan beralih kepada budaya yang dibentuk oleh iman kepada Yahweh. Rut adalah perempuan cerdas yang memahami benar hubungan antara iman dan budaya. Iman dan budaya tidak dapat dipisahkan karena budaya dan iman adalah satu kesatuan yang integral. Apabila kita memperhatikan budaya-budaya yang ada di GKST seperti pesta panen atau kita sebut padungku, adat perkawinan, atau kebiasaan sewaktu kedukaan, dalam berbagai adat, kebiasaan, dan budaya merupakan tradisi yang sudah dilakukan nenek moyang sebelum Injil. Karena itu, adat, tradisi, kebiasaan, dan budaya tersebut perlu mendapatkan pencerahan oleh Injil. Pada saat yang sama, banyak hal baik dalam adat dan kebudayaan kita yang patut kita pelihara sebagai orang Kristen. Kita masuk pada diskusi. Di sini ada 2 pertanyaan, boleh kita jawab. Yang pertama, budaya-budaya apa saja, termasuk yang dulu pernah ada dan makin lama makin hilang, yang perlu ditumbuhkan dalam keluarga Kristen? Budaya-budaya apa saja, termasuk yang dulu pernah ada dan makin lama makin hilang, yang perlu ditumbuhkan dalam keluarga Kristen? Kami silakan. Yang budaya dulu selama
saya di Batu ini ada satu budaya yang sekarang sudah hampir tidak dapat dilakukan lagi, yaitu setiap pembukaan lahan baru dimulaikan dengan ibadah bersama di tempat di lokasi tersebut. Itu yang hampir kita tidak lakukan lagi, dan mungkin masih ada hal lain lagi yang perlu lagi ditumbuhkan kembali. Ya, terima kasih dari seorang orang tua kita yang telah membantu dalam pelayanan pada saat ini. Mungkin masih ada yang lain. Ada, tapi saya tidak tahu apakah di sini masih ada. Masalah biasa kalau mau mulai tanam padi di sawah. Dulu itu, toh, penatua atau pendeta sudah satu malam memang bermalam di tempat di mana besok ada kegiatan bersama. Tapi itu diadakan seperti ada ibadah mengawali kegiatan itu. Tapi akhir-akhir ini panggil pendeta mau berdoa agak sepertinya kan tadi sudah dikasih masuk di gereja, syukur-syukur bahwa mau tanam padi hari ini. Malah justru sudah selesai tanam, tinggal didoakan di gereja, bersyukur keluarga ini karena sudah selesai tanam padi di sawah atau tanam jagung di kebun. Itu budaya-budaya dulu yang sempat saya masih kecil, seingat saya itu biasa kalau ada kegiatan mau tanam padi di sawah, sudah ada penatua yang atau majelis atau pendeta malam itu sudah ada di sekitar itu, sehingga besok pagi-pagi sudah ada doa itu dilaksanakan. Dan hampir saya tidak tahu kalau di Batu Tau ini, kalau saya lihat di kampung saya itu susah, tapi mudah-mudahan di Batu Tau masih ada. Tapi kalau yang dicerita umat tadi Papiar, mungkin masih ada lain-lain budaya-budaya yang. Dan ada satu lagi, macam setiap pelaksanaan padungku itu kalau dulu, sepertinya contohnya besok ibadah padungku. Hari ini diadakan katekisasi persiapan anggota jemaat untuk beribadah untuk besoknya. Sehingga ada satu cerita yang lalu yang menjadi lucu sebenarnya. Ada seorang tua dahulu di sini, saya tidak perlu sebut namanya, karena sudah tua, tidak sempat datang bermalam di kampung. Jadi itu padi yang mau dibawa di gereja masih tersedia, tapi sudah disiapkan, tapi belum dibawa di kampung, karena lalu itu setiap itu padi yang dibawa sebagai ucapan syukur sudah dibawa memang di kampung, karena lumbung dulu masih di kebun. Jadi akhirnya nih si orang tua ini dia kurang berkata dalam hatinya dan mungkin berdoa, ya Tuhan, namun saya punya ucapan syukur ini saya belum sempat bawa di kampung, tapi Tuhan lihat sendiri ada sudah disiapkan tempatnya. Jadi itu merupakan satu hal yang perlu kita tingkatkan, karena itu mempersiapkan bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kan kebanyakan sekarang karena sibuk kita di rumah, itu apa yang kita persembahkan itu saya ke gereja, pribadi kita tidak ke sana. Jadi itu yang kalau dulu tidak begitu. Itu almarhum gembala jemaat tetenya ini Mama Anu begitu dulu. Memang dia kerahkan semua orang harus di kampung kalau besoknya padungku itu. Jadi itu merupakan satu kesiapan yang bagi anggota jemaat umum membawa daripada apa yang dipersembahkan sebagai korban syukur. Ya, terima kasih. Iya, itu adalah pandangan yang sangat baik, dan itu adalah motivasi untuk gereja di mana kita masih bisa membangun budaya-budaya yang hampir hilang. Ya mungkin masih ada yang lain yang bisa ditambahkan. Jangan terlalu tegang dalam diskusi ini, santai saja. Apa yang ada di benak kita silakan kita ungkapkan. Itu adalah motivasi gereja untuk kita bangun budaya yang hampir punah. Ya silakan. Ya, terima kasih. Ya, ada salah satu budaya yang mungkin sekarang sudah jarang kita temukan. Kalau zamannya Papa Ibe dulu masih kecil, biasa untuk menyapa yang lebih tua itu sangat paling masih dilakukan. Biasa kita kalau ketemu dengan orang lebih tua, kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau malam selamat malam. Sekarang biasa diinjak kita kaki anak-anak, sudah ada batabe toh. Ya mungkin seperti itu dulu. Ya.
Walaupun itu terasa mungkin lucu bagi kita, tapi itu adalah budaya-budaya yang perlu kita tingkatkan, kita terapkan, kita tanamkan pada anak-anak kita agar kita bisa kembali untuk membangun budaya kita yang hampir-hampir hilang. Iya, jika tidak ada yang ditambahkan, kita masuk pada diskusi yang kedua. Sebutkan budaya-budaya apa saja yang dapat dijadikan sarana Injil atau kabar baik. Sebutkan budaya-budaya apa saja yang dapat dijadikan sarana Injil atau kabar baik. Silakan. Yang pertama saya mau bilang pesta panen, ada di materi pengantar diskusi itu salah satunya yang sampai hari ini kolaborasi. Memang mungkin itu Injil dan budaya, jadi itu yang masih ada, hanya memang masing-masing daerah beda bahasanya. Kalau Toposo Rauli Mupadungku, ane kita ane pare bela itu bewa. Kalau orang Rambi bilang Marorou, ya itu. Jadi itu sesuatu yang yang perlu dipertahankan dan jangan sampai jangan sampai hilang. Masalah pesta panen, ya kalau kita pahami hanya panen di sawah, tidak. Panen coklat menantang kita untuk sekarang bagaimana ketika sawah sana tidak semua digarap, tetapi Tuhan siapkan berkat melalui tanaman tahunan. Menantang kita ini, sehingga jangan kadang ada pemahaman, pendeta jangan nanti bapak dungku tidak ada padi nanti padungku. Pertanyaannya, apakah hanya di padi berkat Tuhan, sementara tanaman tahunan apakah tidak perlu kita syukuri? Ini menjadi tantangan buat kita, saya kira. Apalagi ini tidak ada halaman rumah yang free. Saya lihat ini semuanya apa-apa jemur-jemur coklat. Jadi ini juga sebenarnya yang perlu kita gali. Jadi jangan selalu konotasinya kita kalau panen padi, tidak. Kita harus punya pemahaman juga, ada hal-hal yang lain, sehingga jangan selalu ada pikiran apa mipain atau padungkui barak mau bonde kewai ide barara owai. Sebenarnya Tuhan selalu tidak kurang cara untuk kita memberkati kita. Ketika sawah tidak bisa diolah, kita fokus semua di getah kayu, ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang saya kira bisa kita membuka pikiran kita. Yang menurut saya tadi salah satu saja banyak pesta panen. Belum yang lain ada tadi nikah juga. Nikah juga ada di situ disentuh oleh dalam pengantar diskusi kita masih banyak. Saya kira Bapak dan Ibu kita bercakap mengenai firman Tuhan, dan ini kekayaan budaya, berbicara budaya. Kita di Eklesia ini bukan hanya satu etnis, mungkin ada juga dari Toraja, bisa bagaimana mereka kolaborasi Injil dengan budaya. Ya. Ya, silakan kalau masih ada yang ditambahkan. Ya, mungkin satu yang boleh kita petik kalau di yang selama ini kita lihat untuk daerah Poso, ya, itu ada dua syukuran tahunannya. Yang pertama syukuran buah padi dan syukuran buah-buahan, ya. Kemarin salah satu singkat cerita satu teman itu bercerita tentang syukur buah-buahan, yaitu buah coklat, ya. Lumayan banyak yang mereka ucapkan syukur itu ketika hampir lebih 10 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun buah coklat yang ada di daerah pesisir itu tidak menghasilkan. Ada, tapi tidak seperti sekarang ini. Dia singkat cerita, dia bilang, kami mengucap syukur kepada Tuhan membawa hasil dari buah coklat itu ke gereja dengan yang bisa kami kumpulkan saat itu, yang sudah dijual oleh pelayan atau hamba Tuhan, yang bisa mereka masukkan itu sekitar 130 juta. Itu hasil dari panen atau buah-buahan. Bukan hanya mereka mengucap syukur yang dari buah padi, tetapi dari buah-buahan juga. Jadi saya rasa kenapa kita tidak bisa mengembangkan, karena untuk daerahnya kita juga lore, buah kopi, buah coklat itu sekarang sangat banyak, ya. Jadi kenapa kita tidak meniru, kita mengucap syukur. Selain kita mengucap syukur untuk buah padi, kita juga bisa mengucap syukur melalui tanaman buah-buahan. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk pendapat dari seorang ibu. Masih ada yang ditambahkan? Ya, yang saya lihat sesuai dengan iman, saya lihat sini sudah mulai kurang juga, yaitu budaya gotong royong. Itu ya sudah mulai hilang saya lihat di daerah kita, mungkin karena sudah adanya berbagai macam suku kemajuan teknologi, jadi budaya gotong royong ini sudah mulai hilang. Padahal itu kalau dibilang sesuai dengan iman, ya kita saling membantu. Nah itu yang paling utama itu dalam iman, sesuai dengan iman. Jadi budaya gotong royong itu yang perlu kita tingkatkan sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya, dari dapur belum ada suara ini. Coba budaya-budaya apa yang perlu kita tingkatkan yang dapat dijadikan sarana Injil atau kabar baik. Ya, saya tambahkan sedikit. Kita bercerita tentang budaya. Biasa, saya ambil contoh pada keluarga saya. Saya bawa hasil panenan saya ke gereja. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi diri saya tidak persembahkan. Hanya dikatakan tadi adalah syukuran buah-buahan panenan saya bawa ke gereja, tapi diri saya tidak. Itu adalah mungkin pengalaman saya. Walita titip ya biasa. Nuantian hari ide ucapan syukurku. Saya hanya sibuk dengan urusan yang di mendongkai bapak-bapak biasa kambing baki mihu mohokiu malino. Ya, ada satu hal lagi, tapi ini merupakan satu hal yang sangat menjadi pertanyaan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Istilah moombo itu, kenapa kalau di wilayah Tikuruani umumnya Napu ini hanya orang-orang tertentu yang bisa diombo, yang sebenarnya bukan karena hanya kita menghargai daripada karena kita menghargai seseorang, apakah kita bisa terapkan juga kan umpamanya di desa-desa memang bukan istilahnya bahasa Tuan atau ini untuk kita menurut ini mi terawa kan ilalu suntar ya tangan mani mapepa bungka-bungka mati isunta dan lain-lain lagi persoalan yang tidak sesuai dengan kita punya martabat sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Anoan mo ombo, kepemontalon do kekal pada pesa hanga takinki petahini pia, pada pesa tepehuwe, pada pesa teponganga-nganga, pertamanya lagi tepubungka. Jadi sebenarnya itu merupakan satu hal yang lumrah pada kita keluarga, supaya hal itu kita bisa kembangkan dalam keluarga kita, supaya dalam kita suasana duka hal-hal itu tidak boleh kita perbuat yang menyalahi daripada penghargaan, apalagi kita mengikuti daripada firman Tuhan. Jadi sebenarnya mungkin itu bisa dibicarakan pada rapat-rapat jemaat itu atau rapat klasis, supaya hal ini bisa ditingkatkan kembali bagaimana caranya supaya istilah ombo itu bukan hanya khusus bagi orang-orang yang tertentu. Jadi barangkali itu yang ya, mungkin sudah tidak ada tambahan lagi. Demikianlah diskusi kita pada saat ini. Kiranya budaya-budaya yang ada dalam kehidupan kita dapat dijadikan sarana pendidikan keluarga atau edukasi iman dalam keluarga kita, sehingga iman kita dan anak-anak kita dapat bertumbuh di dalam kebenaran kepada Kristus Tuhan. Amin. Balasannya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada saat ini. Sambil memberi persembahan kita melakukan nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bakal ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, bakal ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu anak-anak diharap untuk diam. Anak-anak jam baribut sekolah minggu. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, darimu setiap keluarga mengambil namanya. Ya Allah penuh cinta kasih, melalui anakmu Yesus Kristus yang dilahirkan dari rahim perempuan dan melalui Roh Kudus, sumber kasih ilahi. Berilah agar setiap keluarga di bumi dapat menjadi baikmu dan hidup dan kasih bagi generasi penerusnya masing-masing. Berilah rahmat dan cintamu, membimbing pikiran, perbuatan dan tindakan para suami istri, para orang tua, demi kebaikan keluarga-keluarga mereka dan semua keluarga di dunia. Berilah anugerah dan kasih-Mu agar orang muda, anak-anak, remaja dapat menemukan dukungan yang kuat dalam keluarga, agar mereka bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Berilah kasih karunia-Mu agar setiap pernikahan dan keluarga dapat membuktikan kemampuannya lebih kuat dari semua kelemahan dan pencobaan yang dialami keluarga. Berilah tuntunan-Mu agar gereja dapat berhasil melaksanakan pemutusannya dalam keluarga dan melalui keluarga. Berdoa bagi keluarga kami masing-masing, setiap kami yang hadir pada saat ini maupun keluarga yang belum sempat hadir. Kami berdoa ya Bapa, apapun yang kami hadapi dalam pergumulan kami mohon Engkau berikan kekuatan kemampuan di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Biarlah apa yang kami gumuli Engkau hadir bersama-sama kami, sehingga kami dapat melalui pergumulan itu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bagi keluarga kami yang bersukacita, lengkapilah kami yang bersukacita, sehingga semua boleh menuju hormat dan kepujian bagi Allah sendiri.
bagi kelompok yang menerima kami pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi keluarga mereka. Adapun keluarga mereka yang bersama-sama dengan mereka maupun yang terpisah dengan mereka, bahkan anak-anak mereka yang dalam penuntutan ilmu, Engkau memberkati semuanya ya Tuhan, sehingga pada suatu saat mereka boleh dikumpulkan dalam kebenaran dan sukacita, oleh karena Tuhan selalu berpihak pada kami. Bagi yang menuntut ilmu ya Tuhan, kami mohon Engkau berikan kepandaian, Engkau berikan hikmat yang baik, sehingga apapun yang akan menjadi cita-cita mereka, semuanya bisa tercapai oleh karena Tuhan selalu ikut campur di dalamnya. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat dipakai dalam kelebaran kerajaan-Mu dimanapun dibutuhkan, terkhusus di jemaat kami di tempat ini. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, yang selalu kami berbuat melawan kehendak-Mu, sehingga kami boleh disebut sebagai anak tebusan darah yang Engkau kasihi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita telah belajar dari firman Tuhan, belajar tentang bagaimana menjadi keluarga yang cerdas budaya, menghargai dan menumbuhkan adat kebiasaan dalam keluarga untuk menjadi alat kesaksian Tuhan bagi dunia. Marilah kita menjadi terang dan membawa teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Sekali lagi yel-yel kita, keluarga yang cerdas budaya. Keluarga yang cerdas budaya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. 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 Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bagi kedua anak sekolah minggu yang telah membantu kami dalam pelayanan pada saat ini, kami menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan acara selanjutnya kami kembalikan kepada sekretaris kelompok. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Yan Luwu sebagai seksi TGB di kelompok pelayanan eklesia yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Ya, anak-anak sekolah minggu jangan dulu bermain. Ya, tadi papanya April sebenarnya mau bercerita bagaimana itu keluarga yang menghargai. Kalau papanya April dulu kecil, indolo mamangku, indolo gurungku, no itu pondak buat. Tidak berani. Jadi ini yang sebenarnya juga harus kita terapkan. Ya, kalau dalam khotbah tadi sebenarnya saya juga mau berbicara. Ya, bagaimana keluarga itu menghargai. Saya cuma mau katakan bahwa ketika dulu saya kecil, anindolo inangku, indolo gurungku, memudu-mudu di depan dangku, ane mau kale-kale nendobe. Ya, jadi ini saya lihat murid dengan guru saya lihat jadi membehak atau ya, jadi yang hal seperti begini yang harus bisa diterapkan kembali, ya, ditingkatkan. Jadi anak sekolah minggu kalau ingin beribadah jangan bermain. Ya, jadi terima kasih kepada kita semua yang mengambil bagian
dalam pelayanan ibadah saat ini. Ya mungkin ada penyampaian dari ketua kelompok, ya tidak ada penyampaian. Saya coba kembali mengingatkan kepada kita semua tentang partisipasi kita untuk remaja. Jadi supaya dapat kita perhatikan di ibadah-ibadah selanjutnya. Ya demikian untuk ruang penyampaian saat ini, kita masuk dalam ruang istirahat. Dibuka hari Minggu ibadah jam 8. Masuk SMP, saya bilang mau masuk SMP, tidak ada yang mau begini-begini, mau ibadah apapun pekan, tidak ada yang mau begini-begini. Saya salah satu guru yang tidak memberikan izin ya, apalagi seperti ini ribut. Sama kita mau masuk SMP. Sini ambil Alkitab gue. Jadi sudah bukan sekolah minggu lagi, sudah mau masuk ke remaja.